Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-ayatul ukhra, inna iddatash shuhur indallahi asna asyara syahran fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara kay hayyatan yawmal khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyrata syahran minha arba'atan hurum salasan mutawailiyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wal Rajab syahrul mudarrar alladzi baina Jumadiyah was Sab'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktunya kita semua dapat hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan memenuhi undangan Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dapat meneruskan, melanjutkan perjuangannya dan dapat senantiasa menjaga risalahnya dan memenangkan risalahnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentunya menjadi suatu hal yang sangat pokok dan dasar bagi kita semua. Menjadi orang beriman tentu harus menjadi orang yang bertakwa. Dan menjadi orang bertakwa adalah merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah merupakan fundamental bagi setiap pribadi muslim kepada kita semuanya. Sehingga jangan sampai kepada akhir kehidupan kita tidak menjadi kaum yang senantiasa
digolongkan orang-orang yang pertama. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang Allah haramkan, yang Allah sucikan. Di dalam bulan tersebut Allah muliakan, ada beberapa bulan yang menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hormati, yang wajib dijaga bagi setiap diri kita seorang muslim. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Inna tasyurul indallah asna asyrata syahran fi kitabillah yawmul khalaqas samawati wal ardi arba'atan huruf dzalika dinul qayyim wa la tadkhulu fihinna anfusakum. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah pada ayat yang ke-36. Allah berfirman yang artinya sungguh bilangan bulan menurut ketetapan Allah ada 12 bulan. Dan dalam catatan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan, yang Allah jadikan bulan haram, yang diharamkan atau bulan yang disucikan. Maka itulah kata Allah, dzalika dinul qayyim. Itulah kata Allah agama yang senantiasa lurus. Karena itu Allah ingatkan di dalam bulan-bulan yang tersebut yang disucikan Allah kepada kita semuanya. Apa Allah katakan? Fala tadlimu bihinna anfusakum. Janganlah kalian menjolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mengambil ayat tersebut dan surat tersebut, khatib mengangkat tentang meraih kemuliaan bulan Rajab. Seiring dengan ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Qala Rasulullah SAW, Inna jama'ana qad istadara wa kayfiyati yawmal khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyrata syahran minha arba'atun hurum. Syalasun mutawaliyatu Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wal Rajab syahrul mudawwal ladzi bainal Jum'ati was Sabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah menciptakan langit dan buminya. Di dalam perputaran itu ada 1 tahun, itu ada 12 bulan kata Rasulullah. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah sucikan. Dan bulan-bulan itu 3 bulan berturutan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu Rasul menyampaikan, dan ada bulan Rajab
Wa Rajab syahrul mudharrar alladzi baina Jum'ati wa Sa'ban. Dan di situ juga ada bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu kata Rasulullah adalah bulan yang sangat istimewa. Di situ ada di antara dua bulan yang senantiasa mudharrah, yang menjadi peringatan buat kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan tersebut menjadi bulan yang disucikan. Dan di antara bulan yang disucikan itu adalah bulan Rajab. Saat ini kita masih memasuki di bulan Rajab. Dan bulan tersebut adalah bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan. Karena bulan tersebut kata Allah, "Fala tadlimu anfusakum." Jangan kamu sama sekali menjolimi diri kamu, apalagi menjolimi orang lain. Karena bulan itu adalah bulan suci, bulan haram. Imam Bukhari Al-Baihaqi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dosa dilakukan pada bulan-bulan tersebut atau bulan haram tersebut dan masuk di bulan Rajab tersebut, Allah lipat gandakan apa yang telah dilakukan dosa. Dan saat orang juga berbuat kebaikan pada bulan tersebut, Allah lipat gandakan nilai pahala tersebut. Masya Allah. Saking mulianya bulan tersebut. Saat kita berbuat baik di bulan haram, bulan Rajab ini, maka kebaikan kita, pahala kita Allah lipat gandakan. Namun sebaliknya, saat kita berbuat dosa, berbuat yang dilarang oleh Allah, maka saat itu juga kata Allah, kata Imam Al-Baihaqi, Allah juga akan melipat gandakan nilai dosa Anda. Hadirin, begitu kemuliaan bulan Rajab Allah jadikan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata bulan Rajab juga menjadi satu penting bagi peristiwa yang senantiasa Allah izinkan, Allah angkat. Karena apa? Di bulan Rajab itu kemuliaan bagi kaum muslimin Allah realisasikan. Dalam bulan Rajab banyak hal peristiwa yang senantiasa momentum menjadi catatan sejarah umat muslim di seluruh dunia. Di antara catatan sejarah yang paling terpenting, yang pertama, kaum muslimin ketika momentum hijrah ke Habasyah pada tahun kelima kenabian, maka pada bulan Rajab itu terjadi. Dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan kemuliaannya dengan apa? Dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat itu turun, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min yawmin ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka peristiwa yang paling bersejarah yang sangat-sangat sering kita lakukan peringatan tersebut. Yang kedua, momentum yang paling penting di bulan Rajab ini ketika kaum muslimin
saat itu pengalihan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebelum kiblat kita di Masjidil Haram, kiblat kita ada di Masjidil Aqsa. Maka saat tersebut di dalam tafsir Ibnu Al-Baydiyah wa An-Nadiyah dikatakan saat tersebut ada di bulan Rajab. Dan bulan Rajab juga ada peristiwa yang sangat penting, di mana terjadinya perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan di bulan Rajab juga ada hal penting lagi, saat perebutan Baitul Maqdis yang dimenangkan oleh pemimpin jenderal pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan perang salib. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang Allah katakan meraih kemuliaan di bulan Rajab tersebut. Kemuliaan tersebut adalah Allah berikan buktikan. Dengan apa? Dengan kaum muslimin yang selalu Allah jadikan kemuliaannya tersebut. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu meraih kemuliaan bulan haram. Kalau yang dulu kaum muslimin begitu memuliakan dengan menjaga kehormatan bulan haram, termasuk bulan Rajab pada bulan ini, maka seharusnya kaum muslimin yang sekarang pun senantiasa menjaga kemuliaan bulan haram dengan berbagai macam menjaganya. Salah satunya menjaga kaitan dengan hal-hal terhadap kaum musyrikin, kaum orang-orang musyrik yang memerangi umat muslim. Maka ayat tersebut Allah sambung, yuqatilunakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang beriman, perangi mereka orang musyrik, karena mereka telah memerangi kamu. Jangan tinggalkan orang-orang musyrik tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung ayat tersebut, saudara kita di India diperangi oleh mereka, oleh orang-orang musyrik. Ini fakta. Menyambung tersebut, saudara kita di Uighur diperangi oleh orang musyrik. Lalu apakah kita seorang muslim tinggal diam? Kalau mau menjaga kemuliaan di bulan Rajab ini, maka tegakkan, perangi mereka yang telah memerangi kamu. Itu perintah Allah. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, fala tadzlimu nafsan, jangan kamu menzalimi diri kamu, apalagi kita terzalimi oleh kaum yang lain. Maka tidak ada kata kita tinggal diam. Untuk menjaga kemuliaan bulan Rajab tersebut, seyogianya kaum muslimin saat ini pun betul-betul menjaga memuliakan bulan Rajab tersebut dengan berbagai macam amal-amal yang senantiasa menjadikan nilai pahala, dengan amal-amal yang senantiasa menjaga marwah umat muslim, marwah kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya marwah yang saat sekarang ini terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di India. Perdana Menteri India sudah mengeluarkan undang-undang larangan terhadap agama Islam.
larangan terhadap agama Islam. Yang berbau-bau Islam dihilangkan, dimusnahkan. Al-Qur'annya dimusnahkan, masjidnya dihancurkan, dirubuhkan, dibakar. Umat muslimnya dianiaya dan dibunuh. Masya Allah. Dan peristiwa ini di bulan Rajab. Hadirin, masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sudahkah sampai kepada kita paling tidak menjaga kemuliaan bulan Rajab itu, menjaga amal-amal ibadah kita tersebut? Belum saja panggilan perang tersebut ada di dalam diri kita, kita mempersiapkan diri. Hadirin, hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin seluruh umat Islam kembali ingin mengusir dubes India. Karena jelas-jelas negara lain sudah banyak yang mengusir duta besar tersebut, duta besar India tersebut, yang jelas-jelas negaranya menzalimi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wala takunu ila alladziina dzalamu anfusakum. Jangan kalian cenderung kepada orang yang membuat zalim menyebabkan kalian disentuh api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terasa kita saat ini betul-betul berbagai macam persoalan hidup di zaman kehidupan kita di zaman sekarang. Namun Allah juga punya rencana. Mudah-mudahan India sama akan mengalami seperti di Cina. Kenapa? Hadisnya jelas. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, ma huwa anit ta'un? Apa itu ta'un ya Rasul? Kata Rasul, huwa ta'un. Ta'un itu adalah wabah penyakit. Wabah penyakit yang didatangkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan hukum Allah kepada suatu masyarakat, kepada suatu negeri, kepada suatu penduduk yang mereka menzalimi Allah, menzalimi ayat-ayat Allah, bahkan menentang Allah, melawan Allah, bahkan menzalimi kaum muslimin. Maka anit ta'un berlaku kepada kaum Cina dengan penyakit corona. Bayangkan, sekarang bukan hanya di negerinya tersebut, bahkan negeri kita. Kalau saya bilang, kalau yang masih menjadi orang muslim, yang menjadi orang beriman, insya Allah dijauhkan tuh anit ta'un, wabah tersebut, karena sentuhannya tidak nampak, tidak akan gampang. Karena sentuhan itu bagi orang-orang non-muslim Allah berikan. Orang yang tidak percaya dengan agama Allah, tidak percaya dengan Tuhan. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, jika kezaliman itu ada di dalam diri kita, ada di dalam saudara kita, maka kita belum berhasil menjaga kemuliaan bulan Rajab tersebut. Dengan demikian termasuk sampai sekarang, hampir setiap di bulan Rajab ayatnya dibaca, peristiwanya diperingati, tapi masjidnya sekarang masih dikuasai. Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat umat muslim yang pertama masih dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani, masih dikuasai oleh Israel. Baitullah Maqdis masih dikuasai oleh mereka.
Mudah-mudahan akan lahir juga jenderal kembali seperti Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi di antara kaum muslimin, baik yang ada di negeri Indonesia maupun di berbagai negeri tersebut, yang mereka mau merebut kembali Masjidil Aqsa sebagai Baitullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kiblat pertama umat muslim. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj, bukan perjalanan bagaimana menyelamatkan masjid yang pertama kali menjadi kiblat umat muslim sebelum Masjidil Haram Allah jadikan kiblatnya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Rajab kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita perbanyak berzikir kepada Allah, kita banyak memohon taubat kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah, kita banyak untuk senantiasa membantu kepada saudara-saudara kita yang lemah, dan sehingga menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil Azim wa mafrani li ayati wa bil haqqi wa taqabbal minni tilawata innahu wastaqbiru wa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ayatul ukhra ahsiban nasu ayyadkhuluna ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'mal alladziina sadaqu wa la ya'mal kadhibin. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mampu menjaga kemuliaan bulan-bulan yang Allah sucikan, dan kita senantiasa menjaga amal-amal soleh kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat la kadiyal azab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka jami'an ma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum